Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar apa itu negara atau apa itu konstitusi? Nah, mungkin kedua kata tersebut kalian temui ketika kalian sedang menonton TV atau bahkan ketika kalian membaca koran dan ketika kalian bermain gadget. Tapi apakah kalian tahu arti dari negara dan arti dari konstitusi? Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai negara dan konstitusi secara bersama-sama. Negara dan konstitusi merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sampai di sini pasti ada yang bingung kan? Apa alasannya? Alasannya karena negara dan konstitusi ini memiliki posisi yang sangat krusial adanya. Oleh karena itu, gak ada yang salah dong ya jika kita mau memahami mengenai hal ini. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai negara dan konstitusi secara bersama-sama. Apa itu negara? Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang secara bersama-sama menempati suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurusi seluruh tata tertib serta keselamatan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayahnya. Bagi rakyat Indonesia, negara memiliki makna yang sangat penting dan mendalam. Negara bukan hanya sebatas wilayah geografis dan pemerintahan, tetapi juga yang pertama sebagai rumah bersama. Indonesia adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, tempat di mana mereka dilahirkan, dibesarkan, dan membangun sebuah kehidupan. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, identitas nasional. Negara merupakan pemersatu bangsa dan pembentuk identitas nasional. Rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap Indonesia menjadi sumber kekuatan dan persatuan rakyat Indonesia. Yang ketiga, wadah kedaulatan rakyat. Negara adalah wadah kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia. Yang keempat, pelindung hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia seluruh rakyatnya. Setiap warga negara berhak hidup dengan bebas, merdeka, dan sejahtera tanpa diskriminasi. Yang kelima, simbol persatuan dan keberagaman. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku bangsa, dan agama. Negara menjadi simbol persatuan dan keberagaman, di mana seluruh rakyat hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur penting negara menurut para ahli. Nah, unsur-unsur penting negara menurut para ahli adalah yang pertama yaitu rakyat. Rakyat merupakan sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan menjadi subjek dalam negara tersebut. Tanpa rakyat, suatu wilayah tidak dapat dikategorikan sebagai negara karena tidak ada entitas yang dapat menjalankan fungsi-fungsi negara. Yang kedua, yaitu wilayah. Wilayah adalah daerah kekuasaan negara yang mencangkup daratan, perairan, dan udara di atasnya. Wilayah ini adalah tempat di mana rakyat tinggal dan di mana pemerintah beroperasi. Batas-batas wilayah negara ditentukan oleh hukum internasional dan persetujuan dengan negara lain. Yang ketiga, yaitu pemerintahan. Pemerintahan adalah organisasi atau lembaga yang berwenang untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan peraturan serta kebijakan publik. Pemerintahan ini bisa berbentuk republik,
kerajaan, atau berbentuk lainnya, dan berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur urusan dalam negeri dan hubungan luar negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Kedaulatan menunjukkan independensi dan kemerdekaan suatu negara dalam menentukan nasibnya sendiri. Lalu, apa itu konstitusi? Nah, konstitusi adalah hukum dasar negara yang memuat peraturan-peraturan fundamental tentang sistem ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi landasan bagi seluruh hukum yang berlaku di negara. Sistem konstitusi Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian lanjut ke ciri-ciri sistem konstitusi di Indonesia. Sistem konstitusi di Indonesia memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yang pertama yaitu demokrasi Pancasila. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu Republik Konstitusional. Indonesia adalah negara republik yang menganut sistem pemerintahan konstitusional. Kekuasaan yang tertinggi dipegang oleh rakyat dan dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga yaitu presidensial. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang dipilih langsung oleh presiden. Kemudian trias politika atau yang biasa kita kenal dengan pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengontrol dan menyimbangi. Di antaranya yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, kita akan membahas landasan hukum sistem konstitusi di Indonesia. Ada 3 landasan hukum sistem konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dan menjadi sumber segala peraturan perundang-undangan lainnya. Kedua, Pancasila. Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologi negara. Selain itu, Pancasila juga memberikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Ketiga, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini untuk melengkapi dan mengatur secara lebih rinci hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya itu untuk menjamin kepastian hukum. Konstitusi akan memberikan landasan hukum yang jelas dan pasti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya itu mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama di hadapan hukum. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas nasional dengan menciptakan sistem pemerintahan yang terstruktur dan berjalan dengan baik. Oke, sekian pembahasan kita mengenai negara dan konstitusi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Jika ada kritik dan saran, silahkan drop komen di bawah ini. Terima kasih.